Spesies selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Channa stewarti. Ini dikenal juga dengan sebutan asam snakehead atau golden snakehead, yang sekarang udah lumayan banyak banget sih nama-nama lokalitinya gitu. Nah, nama stewarti itu sendiri diambil dari nama orang yang ngasih, waktu itu ada semacam kolektor lah ya, ada kolektor yang ngasih ke seorang peneliti itu namanya Playfair, itu di tahun 1867 baru dideskripsiin. Nah, orang yang ngasihnya itu namanya mayor atau kapten Robert Stewart, makanya diambil lah namanya si Stewart itu dijadiin nama spesies ini stewarti gitu. Penyebarannya sendiri lumayan luas ya, dari Nepal sampai ke India. Nah, di India ini ada banyak beberapa lokaliti yang beda-beda gitu, dari Arunachal, terus Assam, Karbi Anglong atau lain-lain lah yang sekarang ini mungkin udah banyak dikenal juga. Nah, lokaliti dari si stewarti itu. Dan secara ukuran ikan ini masuk jenis small to medium lah ya. Maksasnya sekitar 30 sentian. Standar mungkin di akuarium bisa 25 cm lah. Tapi nggak jarang juga sih yang di atas 30 dengan pemeliharaan yang baik, kasih makan yang baik gitu, dan ukuran akuarium yang oke, pergantian air yang teratur gitu ya, bisa aja di atas 30 sih sebenarnya. Terus yang punya gua sendiri ini kelakuannya rada ngeselin sih. Jadi akuarium gua kan nggak pakai filter. Nah, ikan ini tuh punya kecenderungan buat ngegali pasir gitu kalau pasirnya agak tebal, jadi gampang banget butek airnya. Ini gue nggak tahu sih ini emang kelakuan stewarti secara umum atau cuma ikan gue doang, tapi yang pasti sih ikan gue yang lain atau Channa gue yang lain nggak gini kelakuannya gitu. Lalu buat parameter air ini kebetulan sih stewarti ini udah banyak juga yang captive breed, jadi udah gampang banget lah buat adaptasi di air kita, di air Indonesia gitu. Nggak usah terlalu dipikirin kalau memang kita belinya yang captive breed, kecuali kita beli yang hasil tangkapan alam. Nah, itu lain cerita lah ya. Itu harus benar-benar kita tahu dulu parameter di habitat aslinya tuh kayak gimana. Nah, parameter ini balik lagi ke tadi, lokalitinya yang di mana. Soalnya kan India itu seperti kita tahu itu ada 4 musim ya, ada beberapa area yang 4 musim dan ada yang juga deket ke Himalaya gitu. Jadi ada subtropisnya, suhunya itu bisa sampai belasan derajat Celcius gitu. Nah, itu kita harus tahu dulu nih lokalitinya yang mana. Kalau emang di lokaliti yang masuk ke subtropis ya berarti kita harus adaptasiin secara suhunya juga, nggak cuma pH sama parameter air lain gitu, tapi suhu ini yang paling penting sih. Banyak beberapa jenis lah ya, beberapa jenis Channa yang dari India itu sulit buat adaptasi di Indonesia ya karena masalah suhu, kecuali mungkin di Indonesianya yang suhunya dingin gitu kayak di Malang atau beberapa area kayak di Puncak gitu, Bandung gitu, mungkin masih bisa. Tapi buat di area Jakarta, Jabodetabek yang suhunya lumayan hangat ya itu agak susah buat adaptasi. Jadi kecuali kita dapat yang tangkapan alam ya, selama captive breed ya aman lah, harusnya bisa adaptasi sama suhu sama parameter air di rumah. Lalu buat makanan standar sih ya, sama kayak Channa lain, nggak terlalu rewel juga, nggak banyak milih. Kadang-kadang gue kasih makanan beku dia mau, terus makanan hidup juga kayak cacing tanah gitu, terus kayak jangkrik, ikan hidup pun dia mau, udang apalagi gitu. Jadi nggak terlalu rewel lah ikannya, buat makanan aman gitu. Oke, mungkin buat video kali ini kita cukupin dulu sampai sini. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai silakan dikoreksi, atau kalau misalnya ada yang mau tanya silakan tanya juga, nggak masalah gitu. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.